Selamat sore Bapak, balik lagi bersama kami kelompok 3 di mata kuliah jaringan nirkabel. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Asfa Pratama beserta teman-teman saya. Mungkin teman-teman saya bisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Bening Syah dan ada Natalia Barusormin, ada Ranti Amanda dan juga Tajul Alamsyah. Masuk ke bahas pokok materi kita yaitu topologi quality of system, quality QoS atau QoS. Jadi QoS itu di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang saya buat. Topologi ini terdiri dari gedung 1 dan gedung 2, yang di mana di gedung 1 itu terdapat ruang IT yang menjadi pusat layanan jaringan seperti ini. Dan di dalamnya saya tempatkan server DNS dan server web server serta beberapa PC yang terhubung melalui switch dan router. Selain itu, di setiap lantai gedung 1 juga terdapat akses point, akses point untuk mendistribusikan jaringan ke perangkat-perangkat yang ada seperti ini smartphone, ada 4 smartphone. Sementara di gedung 2 itu ini di sini jaringan dibangun dengan router, switch PC, laptop, serta pada akses point, beberapa akses point di tiap lantai untuk melayani koneksi nirkabel ke banyak smartphone. Di sini kan dibagi 3 layer sama saya yaitu ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi sementara di gedung 2 itu dibangun dengan router switch laptop serta akses point untuk koneksi yang tadi saya bilang, koneksi ke banyak smartphone. Dan di kedua gedung ini itu saling terhubung melalui link antar router. Mana sih yang disebut dengan link antar router? Ini nih, link antar router, router 0 dan router 1. Jadi sehingga layanan server di gedung 1 bisa diakses juga oleh seluruh user di dalam gedung 2. Ah, Mungkin itu pembukaannya, mungkin lanjut lagi ke sisi 2 yang bisa dipersilakan oleh Bening Syah Muhammad Zaki. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari jaringan topologi kami. Bisa dilihat di sini ya, yang sudah dijelaskan oleh saudara Ambon juga, Asfa Pratama juga itu dikatanya. Di sini hmm, dimulai dari server ya. Di sini kita bagi menjadi 2 server, di mana server pertama itu berfokus hanya untuk sebagai DNS jaringan dari seluruh perangkat yang tersedia. Jadi semua perangkat yang tersambung dalam topologi kita ini DNS-nya akan diambil dari server yang sebelah kiri. Lalu server sebelah kanan itu berfokus kepada web server yang digunakan untuk publik, jaringan publiknya, kurang lebih seperti itu. Lalu di ruangan di gedung 1 ruang IT ini yang di situ sudah diberi tanda merah. Di situ ada 2 PC ya. PC 1 dan PC 2 di situ masing-masing digunakan untuk istilahnya untuk mengkonfigurasi dan men-setting langsung seperti maintenance di dalam server tersebut. Jadi kita nggak perlu pakai perangkat-perangkat di luar dari ruangan tersebut untuk konfigurasi ke servernya. Lalu keluar dari situ masuk ke router 0 di mana nanti di situ ada konfigurasi yang sudah dipasang QoS yang akan tersambung ke gedung 2, di mana di situ ntar akan terbagi menjadi 1, 2, 3 akses point yang masing-masing akan ada konfigurasi sendiri. Dari router gedung 2 tersebut nanti itu akan QoS-nya sudah dibagi. Jadi kecepatan dari tiap lantai itu kita ekspektasikan akan berbeda. Kayak gitu dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Lalu kembali lagi ke gedung 1 di mana di sini kita jadikan sebagai gedung utama ya. Di sini router ini tuh akan menjadi router dengan ekspektasi koneksi tercepat karena
satu dia juga langsung terkoneksi ke server, lalu dari server langsung terbagi di switch, langsung ke akses point lantai 1 dan lantai 2 di situ. Jadi kita ekspektasi, kecepatan di lantai di gedung 1 itu akan berbeda dengan gedung kedua. Kurang lebih seperti itu untuk alur dari topologi yang kami buat. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, lanjut ke sesi selanjutnya. Bisa langsung masuk, yaitu Natalia Borusormin, jelaskan tentang topologi ini. Nah, baik, selanjutnya adalah, saya akan menjelaskan kenapa QoS itu dibutuhkan. Nah, pada jaringan yang kami buat, penerapan QoS, difokuskan terutama di bagian nirkabel atau WiFi. Alasannya karena jumlah perangkat pengguna paling banyak berada di area access point, seperti smartphone, laptop, atau perangkat lain yang terkoneksi sekaligus dalam satu waktu. Nah, kondisi ini membuat trafik ataupun grafik jaringan nirkabel berubah sangat cepat dan mudah mengalami kepadatan. Tanpa QoS, access point bisa mengalami beberapa masalah seperti delay, packet loss, ataupun penurunan performa. Nah, dari delay ini, trafik terlalu penuh sehingga data tidak bisa dikirim di tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah packet loss, terutama saat banyak user melakukan aktivitas berat seperti streaming, upload, atau video call, itu sangat menurunkan untuk aktivitasnya. Yang ketiga adalah penurunan performanya. Misalnya internetnya terasa lambat, koneksi sering putus, atau ping itu menjadi tinggi. Nah, oleh karena itu QoS ini diterapkan untuk mengatur prioritas trafik, misalnya memastikan trafik penting seperti browsing atau pekerjaan kantor lebih diprioritaskan daripada trafik berat seperti streaming HD. Yang kedua adalah membagi bandwidth secara adil agar tidak ada satu user yang memakai bandwidth terlalu besar sampai mengganggu pengguna lainnya. Yang ketiga adalah menjadi kestabilan jaringan sehingga akses WiFi tetap lancar meskipun jumlah user meningkat. Jadi dengan QoS di access point, jaringan nirkabel dapat berjalan secara stabil, responsif, dan efisien, terutama pada area dan 2, 3, 4 gedung mingguan. Seperti itu penjelasan yang saya buat. Oke, terima kasih Nata untuk sesi penjelasan kenapa membuat sistem ini, point of service ini. Sekarang kita masuk ke sesi 4, yaitu bisa dijelaskan oleh Ranti Amanda, rekan kami semua. Ranti, dipersilakan. Oke, terima kasih Aspa. Nah, jadi dari gambar topologi jaringan yang sudah kami buat itu, implementasi QoS-nya itu ditempatkan pada setiap akses point yang ada di gedung 1 maupun di gedung 2. Karena akses point tersebut kan melayani banyak klien wireless seperti laptop dan smartphone sehingga sering terjadi rawannya penumpukan trafik. Oleh karena itu, kita menempatkan QoS-nya itu di setiap AP untuk membagi bandwidth-nya secara merata dan mencegah satu user mendominasi traffic-nya. Selain itu juga QoS juga mengatur prioritas layanan agar traffic penting seperti akses server tetap berjalan lancar meskipun terjadi kepadatan trafik. Mungkin begitu Aspa. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya ya, yaitu saya akan menjelaskan nih gimana sih cara kerja QoS di topologi ini. Nah, sebenarnya tuh yang diatur itu tentang bandwidth management, aturan bandwidth nih. Diaturnya di mana sih? Di router, udah pasti. Terus pengaturan bandwidth ini agar setiap perangkat khususnya smartphone yang terhubung dengan access point itu pada setiap gedung ini kan ada 2 gedung ya. Jadi tidak mengambil kapasitas yang terlalu banyak gitu. Jadi ada yang disebut dengan pelayanan server itu, jadi setiap gedung itu harus dapat jaringan yang stabil. Jadi nggak ada yang jumping pingnya, nggak ada yang nggak ada yang lemot, nggak ada yang dia kenceng sendiri gitu. Jadi itu semua ada di dalam pengaturan bandwidth management. Mungkin nanti saya akan menjelaskan, tapi kita lebih fokus ke theoretical dulu aja. Jadi di sini langsung masuk ke teori traffic prioritization-nya. Jadi
prioritas trafiknya. Jadi layanan ini nih intinya itu adalah DNS dan web servernya. Di ruang IT ini kan nih, di ruang IT ini itu kan di gedung 1 kan diberi prioritas lebih tinggi dibanding trafik umum dari smartphone. Nah, hal ini tuh memastikan, jadi pasti ini akses layanan internal itu tetap cepat dan responsif meskipun jumlah user atau device yang connect tuh banyak. Jadi uh, trafiknya itu diprioritasin nih, gimana nih caranya prioritas lebih tinggi dibanding trafik umum dari smartphone. Jadi di gedung satu ini mungkin bisa di setting dalam QoS quality of service-nya itu memastikan akses layanan internal tetap cepat gitu maksudnya, terus dengan responsif dan tidak terpengaruh oleh beberapa user yang koneksi seperti itu. Jadi itu yang namanya traffic prioritization atau prioritas trafik. Langsung ke QA manajemen di router ini di gedung 1 dan gedung 2 ini mengatur antrian paket itu berdasarkan prioritas. Nah, trafik dari server ini nih kan nanti kan langsung dari gedung 1 biar kalau bisa diakses ke gedung 2 nih. Nah, itu buat ngantri QA-nya nih. QA itu apa sih? Antrian paket berdasarkan prioritas. Jadi kita tuh nanti setting nih di sini nih untuk prioritasnya apa. Misalnya oke, let's say kita buat QoS yang dimana di smartphone ini dia tuh kalau misalnya connect jaringan dari akses point lantai 3 buat mahasiswa itu dia apa misalnya dia mau buka YouTube cuman bandwidth kita setting jadi tidak bisa apa gimana ya, pokoknya intinya stabil, nggak terlalu cepat jadi nggak ganggu orang yang lain, atau bahkan mungkin kalau buka YouTube bisa kita turunin bandwidth kecepatan mungkin jadi sekitar 2 Mbps atau 1 Mbps. Jadi mungkin kalau misalnya buat buka ChatGPT kita bisa atur up to 10 Mbps misal seperti itu bisa. Karena kan di sini kan kita udah namanya udah kita setting akses point, terus connect dari smartphone juga udah masuk ke router, jaringan di sini kita atur di CLI nanti kayak gitu. Nah, terus sekarang saya mau bahas masalah teknisnya sih sebenarnya ya. Karena yang saya tahu teknisnya itu tuh seperti ini. Router 1 dan router 2 itu penjelasannya itu bisa atur QoS apa enggak, memang di situ tempatnya, karena tempat utama konfigurasi QoS itu untuk ngatur trafik keluar masuk gedung 1 itu di router 0. Router ini nih. Nah, terus router 2 buat apa Bang? Ibaratnya gitu kan pertanyaannya. Router 2 itu tuh bisa buat atur QoS, tapi trafik masuk dari gedung 1 keluar ke internet, jadi ke gedung 2. Nah, di sini kan ada switch segala macam ya. Itu pertanyaannya gini, bisa atur QoS juga nggak sih di switch? Sebenarnya itu bisa, cuman QoS yang layer 2 atau sebutannya COS. Tapi nggak sekompleks router settingannya gitu. Terus akses point-nya itu cuman buat atur airtime fairness-nya aja, buat atur prioritas wireless. Jadi kecepatannya berapa, kayak tadi saya bilang bandwidth-nya berapa Mbps bisa diatur gitu kan. Sebenarnya target yang kita harus garis bawahi atau kita harus pastikan itu targetnya, atau siapa sih yang kena atau target QoS itu. Sebenarnya itu target utama di topologi ini tuh ada server DNS dan server web di gedung 1 ini itu diprioritasin nih, ini target pertamanya agar responsnya cepat. Dan terus yang berimbas kemana sih? Berimbas di PC dan laptop di gedung 2 ini pokoknya di sini nih. Nah, jadi sebagai klien yang akses ke server perlu jaminan bandwidth kan nggak mungkin juga dia connect tapi bandwidthnya nggak stabil dan nggak ada jaminan untuk bahwa dia mengakses kecepatan internet yang stabil gitu. Dan router ini yang disebut dengan link antar router ini tuh jalur utamanya, ini wajib nih, ini wajib dikasih QoS agar trafiknya penting nggak terganggu. Mungkin seperti itu aja sih penjelasan dari saya. Jadi sebenarnya saya ada saran atau ada teknik-teknik atau trik QoS yang bisa kita mungkin pelajarin bareng-bareng ke depannya. Bisa kita pakai classification, bisa marking DSCP, entah queuing CBW key, terus polishing atau shaping, dan shaping, terus airtime fairness. Itu bisa kita pelajarin tuh. Kalau classification kita bisa di router di switch, kalau marking DSCP kita bisa di router doang. Kalau buat QoS kayak gitu banyak sih, karena di sini nggak langsung praktek banget.
saya cuma mau ngejelasin secara teoretikal aja. Jadi mungkin segitu aja. Nanti mungkin kalau di kelas bisa kita obrolin atau kita praktek bareng-bareng karena mungkin saya juga belum sampai sejauh itu ilmunya, tapi secara fundamental saya paham. Oke, mungkin segitu aja buat sesi saya. Lanjut lagi ke sesi berikutnya. Bisa dibantu sesi berikutnya, yaitu Bapak atau rekan kita Mas Tajul Alamsyah. Bisa dipersilahkan. Oke, baik, baik Mas Asba, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait sesi 6, yang dimana dampak implementasi dari QoS tersendiri, yang dimana yang kita tahu QoS itu sendiri untuk ya mengurangi gangguan-gangguan mistake dalam WiFi, jaringan WiFi gitu kan, dalam suatu jaringan di entah di gedung A atau beberapa gedung gitu, biar jaringan tersebut jadi lancar. Nah, dampak dari implementasi QoS itu sendiri di sini ada yang dimana prioritas traffic ke server itu yang dari gedung 1 lebih stabil, terus menguranginya latensi, terus wireless lebih stabil juga di setiap lantainya, jadi tidak ada gangguan-gangguan itu. Terus untuk manajemen bandwidth-nya itu antar gedungnya lebih terkontrol lagi gitu kan. Terus contohnya di sini ketika di gedung 1 kan di sini kita melihat bahwasanya ada server DNS, terus server web dan 2 VC stub, yang dimana ketika dia menggunakan atau mengimplementasikan si QoS-nya, di sini efeknya itu traffic menuju server itu diberi prioritas tinggi, lebih tinggi prioritasnya. Terus untuk request dari klien juga tetap cepat meskipun banyak smartphone yang terdeteksi atau ibaratnya pengguna yang banyak gitu yang menggunakan, maka dia akan tetap stabil. Terus latensi kepada server juga berkurang gitu karena adanya implementasi QoS tersebut di gedung 1 yang dari server. Terus contoh kedua, ketika wireless lebih stabil di setiap lantai menggunakan access point pada setiap lantai, yang dimana di gedung 1 dan gedung 2 di sini ada contoh access point, ada access point 1 dan access point 2 sampai 3. Nah, yang dimana di sini di dalam access point-nya terdapat beberapa perangkat atau smartphone atau PC di setiapnya yang terhubung, yang dimana ketika dia menggunakan QoS, maka dia tanpa kita kalau kita tahu di sini dia traffic smartphone-nya biasanya kayak ibaratnya yang tadinya berat gitu kan, terus diberikan prioritas yang lebih tinggi atau menggunakan QoS, maka dia akan lancar gitu di suatu gedung tersebut. Entah itu ibaratnya di gedung 1 kita memprioritaskan di gedung 1, maka yang lebih kencang itu diprioritaskan di gedung 1, maka di gedung B itu biasa saja kayak apa ya, jaringan-jaringan sebelumnya yang dimana ketika ada kendala kayak lemot segala macam. Tapi beda halnya dengan yang udah pakai implementasi si QoS tersebut seperti di gedung 1. Nah, terus di sini untuk dampaknya juga ada dampak yang dimana dari si implementasi itu tersebut, jadi si user itu merasa nyaman dan jaringannya tidak mudah drop gitu ketika terjadi banyak akses yang akses gitu setiap yang tersebut atau WiFi tersebut. Nah, baik, itu dari sesi saya, dari sesi 6. Untuk sesi ke-7, di sini saya ingin membahas tentang terkait kesimpulan yang dari penjelasan teman-teman saya, yang bahwasanya untuk QoS itu tersendiri sangat penting ketika digunakan di dalam suatu perusahaan. Ketika pengen jaringan itu stabil atau nyaman itu digunakan, meskipun banyak pengguna yang ibaratnya membludak gitu di dalam suatu perusahaannya. Nah, terus jadi ini tuh berfokus kepada apa ya namanya, jaringan nirkabelnya untuk menjaga stabil performa WiFi di satu gedung tersebut agar jaringannya tetap stabil. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Mungkin dari teman-teman saya bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan lain terkait materi-materi ini atau topologi semacam ini tentang QoS. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih, Mas Aspa. Saya kembalikan ke Mas Aspa. Oke, terima kasih Mas Tajul atas penyampaian materinya. Jadi seperti ini untuk QoS atau perancangan topologi yang telah kita rancang. Mungkin kesimpulannya sudah bisa disebutkan oleh Mas Tajul tadi dan materi-materi sebelumnya mengenai gimana dampaknya, terus bagaimana penjelasannya, gimana alurnya, dan pentingnya itu gimana. Ya pokoknya QoS ini kalau menurut saya penting atau tidak ya sangat penting.
Untuk dalam tanda kutip yang harus digarisbawahi yang seperti tadi Mas Tajul bilang, ketika banyak user atau banyak device yang ingin terkoneksi, apalagi ketika user ini membludak dalam tanda kutip seperti itu, harus ada yang namanya parameter untuk pengaturan standarisasinya. Nah, pengaturan standarisasinya kita bisa melakukan hal seperti apa? Bisa melakukan hal teknis seperti QoS Quality of Service ini. Jadi banyak device yang atau banyak user yang tidak merasa bahwa oke, kita koneksi internet cuman koneksinya tidak nge-lag. Jadi internetnya itu bagus, lancar karena disetting dengan QoS ini. Jadi kalau ada pertanyaan QoS ini penting atau tidak, saya bisa berani jawab QoS ini penting ketika banyak user yang akan connect. Jadi setiap parameter itu bisa diterapkan dalam QoS seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kita, kelompok 3 untuk Bapak Jian. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk mempersilahkan kami membawakan materi presentasi kali ini atau penjabaran materi kali ini. Mungkin saya sebagai wakil dari teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bila ada salah kata dan banyak perilaku yang tidak mengenakan kami atau saya mewakili saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.